Udah parah negara ini. Orang kagak sama sekali nikmatin dan nerima hasil korupsi, malah divonis 4,5 tahun penjara. Ingat loh, kalau hari ini kebenaran tidak dibenarkan, dan kalau hari ini ketidakadilan dibiarkan, lo tunggu hari esok, lo semua pasti akan dapat giliran. Binatang. Hebatnya hukum di negeri Wakanda itu, tidak cukup alat bukti pun bisa divonis 4 tahun 6 bulan. Apalagi yang cukup alat buktinya, ya. Itulah hebatnya hukum di negeri Wakanda. 2025 masih ada orang yang dipenjara hanya karena dia berbeda. Dijadikan terdakwa karena tidak berada di barisan yang sama dengan penguasa. Dimasukkan ke dalam penjara karena dia lantang bersuara, membuka kebenaran tentang kebusukan sang raja. Wahai pengadil, mungkin setelah ini transferan ataupun uang cash akan banyak yang masuk ke dalam rekening ataupun kantongmu. Tapi ingat, di atas kezaliman Anda, di atas kelicikan Anda, sebagai seorang pengadil masih ada Tuhan yang maha adil. Semoga kebenaran akan segera terungkap dan Anda akan mendapatkan akibat dari apa yang Anda lakukan. Save Tom Lembong. Mari teman-teman, sebangsa dan setanah air, sudah saatnya kita turun membantu perjuangan Tom Lembong mencari keadilan di negeri ini. Bantu maksimal sesuai kemampuan kita. Karena kita tahu Tom Lembong orang baik, orang jujur. Wajib hukumnya bagi kita untuk membantu perjuangan orang-orang seperti beliau. Karena sudah dipaparkan oleh banyak ahli hukum, pengacara-pengacara, pakar-pakar politik, bahwa di dalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi dan menikmati hasil korupsi tersebut sepeser pun. Dukung beliau. Sangat luar biasa apa yang menjadi komentar-komentar para netizen terkait dengan bobroknya hukum di negeri ini. Kita lihat sendiri Pak Tom Lembong, bisa dikatakan bahwa beliau hanya menjalankan tugas dari perintah Pak Mulyono. Tapi naasnya beliau dijadikan sebagai tersangka. Dan yang seharusnya menjadi dalang utamanya yaitu Pak Mulyono aman-aman saja. Nah, tentunya hal ini membuat para netizen tak berhenti untuk bersuara dan memberikan komentar-komentar cerdasnya terkait dengan kebobrokan yang terjadi di negeri kita terkait dengan hukum yang semakin hancur dibuat oleh Mulyono and the Gang. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak saja videonya seperti apa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan Guys, kalian masih percaya sama hukum di negara kita? Kalian masih percaya sama pengadilan, sama polisi, sama jaksa, sama hakim? Masih percaya? Hah? Kalau kata gue mah ya, mendingan bubarin aja dah. Mendingan bubarin. Kagak usah yang namanya ada hukum-hukuman. Kagak usah yang namanya ada aturan atau undang-undang. Mendingan pakai hukum rimba, ya kan? Siapa yang kuat, dia yang menang. Lagian kenapa coba? Kita sebagai rakyat mau nyari keadilan di mana lagi? Sekelas Tom Lembong aja, itu kagak jelas hukumnya. Sekarang rakyat dianggap apa, ya kan? Mendingan udah bubarin, kagak jelas, cuma ngabisin duit anggaran negara doang, ngebayar orang-orang kayak begitu. Mendingan bubarin guys, bubarin, kagak ada fungsinya, kagak ada gunanya pisan. Coba itu, mikir. Tom Lembong kemungkinan akan ajukan banding. Maaf sebelumnya, nggak berniat mematahkan semangat untuk mencari keadilan. Jalani saja dengan ikhlas vonis hakim 4 tahun 5 bulan. Nggak usah banding jika tujuan hanya untuk mencari keadilan. Karena rasa keadilan, kebenaran sudah punah di negara kita. Sekarang kalau mau banding, bandingnya kemana? Ke MK. Sedangkan di MK yang bersidang juga hakim, dan MK masih berdiri kokoh di bumi NKRI. Selama lembaga hukum, lembaga peradilan
masih berada di wilayah hukum Indonesia, jangan pernah bermimpi, apalagi berharap untuk mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu nggak berlaku buat mereka yang berseberangan arah politik. Dari vonis seorang Tom Lembong 4 tahun 5 bulan, ini sudah nampak jelas kriminalisasi. Seorang Tom Lembong divonis 4 tahun 5 bulan atas perbuatan yang tidak beliau lakukan. Bahkan jaksa sendiri mengatakan tidak ditemukan aliran dana mengalir ke kantong pribadi seorang Tom Lembong. Dan Tom Lembong sendiri mengaku bahwa impor gula yang beliau lakukan atas dasar perintah seorang Presiden Joko Widodo. Lantas, salah beliau di mana? Bila alasannya karena memperkaya orang lain, maka proseslah orang lain yang terlibat itu. Dan periksa mantan Presiden Jokowi yang memberikan mandat impor gula. Hukum negara kita kan lucu. Seorang yang tidak berbuat dipidanakan, sedangkan yang berbuat tindak pidana memperkaya diri dan yang memberikan perintah dibiarkan bebas berkeliaran. Dan bila Presiden Prabowo mengatakan, saya akan mengejar para koruptor sampai ke antariksa, maka itu hanya statement omon-omon. Karena yang beliau berani protes hanya orang-orang yang berseberangan arah politik. Tapi di kubu mereka, bahkan di kalangan para menterinya, banyak yang terlibat tindak pidana korupsi. Tapi sampai dengan detik ini, mereka tidak diproses hukum. Apakah ini yang dibilang memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? Apakah ini yang dibilang mengejar koruptor sampai ke antariksa? Ternyata semua itu hanya cerita omon-omon. Cek jejak digital, cek di Google. Berapa banyak para pejabat, para menteri yang berdiri di kubu penguasa sampai dengan detik ini tidak tersentuh oleh hukum. Tom Lembong divonis hukuman 4,5 tahun penjara meski tidak nikmati hasil korupsi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Parah. Hukum di negeri ini parah. Hanya karena dendam politik sampai mengorbankan orang baik. Kesalahan Pak Tom Lembong hanya satu, menjadi co-kapten Anies Caimin. Coba dulu, nggak jadi, nggak mungkin di penjara. Hukum di negeri ini tebang pilih. Aduh, saya mungkin dirasani sama Pak Tom Lembong. Hukum di negeri ini tebang pilih. Kalau dia orangnya penguasa, aman-aman aja. Tapi kalau bukan orangnya penguasa, nggak aman hidupnya di penjara. Padahal Pak Tom Lembong jelas tidak menikmati hasil korupsi. Dan hakim juga tidak minta uang kembalian kepada Pak Tom Lembong. Ya kan? Jelas kan nggak korupsi. Pak Tom Lembong dianggap memperkaya para konglomerat gula. Hei, coba sebutkan Menteri Perdagangan mana yang tidak memperkaya pengusaha. Yang namanya dagang, ya menguntungkan. Terus sebutkan menteri mana yang tidak memberikan proyek-proyek kepada pengusaha. Mana? Gak ada. Rata-rata. Malah banyak tuh pejabat-pejabat menteri-menteri di era Pak Jokowi yang korupsi. Tapi aman-aman aja, ya kan? Contoh Pak Erick Thohir tuh. Nggak korupsi maksudnya, Pak Erick Thohir tuh. Ya kan Pak Erick Thohir juga memperkaya pejabat-pejabat BUMN. Ya, banyak pejabat BUMN yang korupsi. Triliunan. Tapi apa? Pak Erick Thohir nggak dipenjara. Seharusnya dipenjara. Karena apa? Karena Pak Erick Thohir membiarkan anak buahnya ya memperkaya diri. Itu kan sudah kriminal. Kalau mau adil ya, kalau mau adil. Tapi kan negara ini nggak mau adil. Ya, kalau bukan orang penguasa dipenjara. Kalau orang penguasa aman-aman aja. Terus contohnya itu Pak Judol itu. Semangat Pak Tom Lembong, kami rakyat Indonesia akan selalu mendukung Pak Tom Lembong ya. Sukses selalu untuk Pak Tom Lembong. RIP keadilan.